makan bersama. Nggak perlu yang mewah, Bu. Makan nasi goreng pinggir jalan, makan bakso pinggir jalan udah cukup, yang penting makannya bareng. Romantisme dijaga. Loh gitu. Orang makan kok harus yang mahal? Siapa ngajarin? Makan tuh cukup di warung-warung pinggir jalan, ngemper nggak apa-apa. Ustaz loh Pak, sudah ceramah depan wali kota, ceramah depan gubernur, makan pinggir jalan selama halal. Wah, kenapa malu? Ustaz lo makan di warung-warung kayak warung Dandito, Kenari, Blue, The Cafe, Blueske, Holland, Bondi, paling gitu-gitu aja ya. Nggak usah yang mahal. Nggak pernah makan enak deh orang-orang. Ibu kebiasaan makan boknya Nike yang kecil-kecil itu kan. Jadi ibu yang sabar ya, namanya makan bareng, yang penting barokah ya kan. Jadi ibu yang dirahmati Allah, saya biasa makan bubur bersama Nabi SAW. Hadis Bukhari, Bu. Bunda Aisyah yang ngomong. Jadi makan bareng, Bu ya. Sampai Nabi bilang apa, Bu? Dawimu ala ma'idati ta'am. Perlanggenglah untuk duduk di meja makan. Ibu, ada 3 tempat paling enak sharing sama suami untuk menyampaikan yang sensitif itu loh Pak. Bapak juga sama maksudnya nih, ya nggak cuman ibu. Kalau punya masalah, nyampaikan sesuatu yang paling sensi, itu paling bagus di 3 tempat. Yang pertama di meja makan. Kenapa Tat? Karena perutnya kenyang. Jadi kalau diajak ngomong nyambung. Kenapa ibu-ibu saya ajak ngomong nggak nyambung? Nyambung karena perutnya lapar. Bu, ngomong di depan di meja makan, kenyangin dulu suaminya. Baru ibu tanya, ya Mas, mohon maaf, ini kemarin aku punya masalah begini-begini. Gimana Mas tanggapanmu? Ibuku itu lagi sakit butuh dana. Kamu mau nggak Mas minjemin duit buat aku? Dek, kok minjemin duit? Kamu itu adalah hidupku. Aku tidak akan pernah terbang tanpa dirimu. Cintamu telah meraung-raung di dalam dada, meraung-raung di dalam jiwa, menusuk-nusuk di dalam pembuluh darah. Romantis Mas, asam urat itu kambuh ya. Lah iya Bu, cenut-cenut di kaki kan asam urat. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, nih satu ya, kalau punya masalah ngomongnya di mana Bu? Di meja makan. Yang kedua, selesai sholat, pikiran adem. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ngomong yang enak, pikiran lapang lega. Dan yang ketiga, di atas ranjang, suami udah baring, sampaikan apapun yang mau bapak ibu lakukan, omongin di atas ranjang. Ketika suami udah baring, mantap. Suami pulang kerja jangan diajak ngomong, biarkan dia diam, biarkan dia sibuk. Biasa suami pulang kerja tuh senengannya main HP Bu. Dia duduk begini, ibu jangan diganggu, diemin aja. Tapi posisi ibu standby. Ya, nanti ibu tungguin, gak lebih 15 menit, pasti dia manggil, Bu, sini Bu. Pasti begitu. Karena suami itu pada hakikatnya gak bisa hidup tanpa seorang wanita. Serius. Kalau wanita bisa hidup tanpa suami, tapi perempuan tak bisa hidup tanpa harta. Matre ya. Jadi bapak, Bu, laki-laki ini bisa hidup tanpa harta. Nggak punya duit, dia ngemper tidur depan Masjid Al-Aman, sanggup laki-laki. Serius. Makanya bapak-bapak itu nggak punya duit itu biasa bagi mereka. Tapi kalau bapak-bapak nggak punya istri, itu menderita dia. Ya iya, kenapa? Karena emang laki-laki butuh wanita. Tapi kalau perempuan itu mohon maaf Bu, mohon maaf sekali lagi, ibu nggak bakal mampu bertahan hidup tanpa harta. Tapi ibu mampu bertahan hidup tanpa suami. Makanya janda kaya itu tenang-tenang, dia nggak nyari suami. Yang nyari suami itu bisa janda nggak punya duit aja. Jadi teman-teman, itu tadi yang teriak orangnya Bu. Baik. Jadi teman-teman, oh janda kaya, masya Allah, amin ya. Sebenarnya sih Bu, ini saya lurusin ya, mudah-mudahan jangan tersinggung ya. Sebenarnya nggak ada janda kaya Bu, nggak ada. Yang kaya itu anaknya, bukan jandanya. Paham nggak? Contoh nih, misalnya nih, Ustadz punya istri, Ustadz punya anak 1 laki-laki. Ustadz meninggal, uang Ustadz 800 juta.
Ibu tahu istri itu dapat berapa? Cuman dapat 100 juta. Karena dapat cuman 1/8. Anak ustadz dapat 700 juta. Jadi yang kaya itu anaknya, bukan istrinya, bukan jandanya. Sekarang kelakuannya mohon maaf gak begitu. Mentang-mentang anaknya kecil, si janda mengambil semua hartanya. Udah gitu dianya dibuat kawin lagi. Kawinnya sama brownies alias berondong manis. Habis duitnya ditinggal. La ilaha illallah. Ini kenapa sih orang-orang? Ya bu, tuh bu, akhirnya uang habis, ibu ditinggal. Ada ibu mendolimi anak yatim, dan anak yatim itu adalah anak kandungnya sendiri. Yaitu tadi contohnya, na'udzubillah. Dan itu dalam kehidupan banyak banget itu. Padahal sebenarnya mohon maaf, seorang istri itu cuma dapat 1/8. Kalau punya anak, kalau nggak punya anak maksimal dapat 1/4. Ya, yang kaya bukan istri. Jadi tidak ada janda kaya itu. Yang ada itu adalah anak kaya. Seperti itu teman-teman yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ke-9, menyisir rambut. Nah ya teman-teman, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mendekatkan kepalanya pada Aisyah dan ia ada di kamarnya. Lalu ia menyisiri beliau padahal ia sedang haid. Maksudnya ketika istrinya sedang haid, Bunda Aisyah, beliau menyisiri rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berangkat dari situ, teman-teman yang dimuliakan Allah, menyisiri rambut suami, dikasih minyak, gitu loh bu. Dijaga-jaga tuh suami sebelum diambil sama orang. Oh iya, makanya disuruh jaga, jangan-jangan. Dijaga suaminya biar aman di tangan ibu. Ini kadang-kadang mohon maaf ya, mohon maaf, menyisiri rambut suami yang kecil-kecil begini kan murah. Modal sisir 5.000 bu sisirin. Ya, tinggal istri nanti ibu sisirin, anaknya pegang HP. Kita bikin romantis. Kita bikin romantis, ya. Sesimpel itu. Kemudian berikutnya, tidak boleh mencela masakan istri. Dengerin tuh Pak, Nabi Muhammad nih orang hebat saja. Dalam hadis Bukhari menceritakan Nabi tidak pernah mencela masakan istri. In radiya akala, jika Nabi suka Nabi makan. Wa in lam yarda wa in kariha, jika Nabi tidak menyukai, taruhkan Nabi pergi. Nah gitu aja. Suka makan, tidak suka tinggal. Saya pribadi menjalankan itu. Makanya saya ini termasuk orang yang makannya fleksibel bu. Kapan enak makannya banyak, nggak enak makan dikit, gitu aja. Kalau prinsip Ustadz, di rumah ada makanan, Ustadz makan. Kalau nggak enak, keluar cari makanan di luar, selesai. Ya kan? Rumah sampai beli kopi, makan kopi, kopi enak, minum. Nggak enak, keluar cari kopi di luar. Sampai rumah ngelihat istri enak, deketin istri. Kok istri nggak enak, keluar. Hah? Cari istri di luar, cari pemandangan di luar. Aku benci pikiranmu ya. Jadi nggak usah mencela bu. Makanan tuh enak dimakan, nggak enak ditinggal pak. Udah gitu aja. Dan istri harus paham kenapa suamiku kok makannya dikit. Oh berarti makanannya nggak enak, begitu. Belajar bu. Semua orang tuh bisa masak. Istri saya pertama nikah nggak bisa masak apa-apa. Wong sayur bening aja dicampur kecap manis kok waktu itu. Ya bu. Tapi sekarang masya Allah ya teman-teman yang dirahmati Allah, semua perempuan pasti bisa masak. Dan biasanya mohon maaf Bunda Aisyah itu masakannya paling kacau. Ini jadi fitrah, nggak tahu benar nggak benar. Wallahu alam ya. Perempuan itu kalau cantik pak, biasanya masakannya nggak enak bu. Kebanyakan begitu. Perempuan kalau mukanya pas-pasan, itu biasanya masakannya enak. Saya kalau makan itu nggak pernah nyari yang jualan cantik, nyari yang jualan nenek-nenek. Makin nenek-nenek makin lezat. Ya kalau ada mak-mak muda itu yang masaknya masih begini, ambil setengah sendok teh garam, tiris bawang pelan-pelan, aduk perlahan-lahan, itu masakannya nggak enak itu pasti. Tapi kalau nenek-nenek itu yang ngambilnya pakai tangan ini, plum, plum, diaduk pakai koskotang netes begitu bu, ya. Ya Allah, itu asinnya itu gimana gitu, ya. Tuh kalau nenek-nenek yang masak tuh mantap begitu. Allah tuh adil. Makanya Aisyah cantik.
nggak pintar masak. Bunda Sofia mohon maaf bodinya kurang baik, tapi masakannya Nabi paling suka, bahkan membuat Aisyah jadi cemburu kepada Nabi. Iya bu, perempuan cantik jarang yang pintar masak. Makanya saya sering marah sama istri saya itu, apa kamu tuh dek, perempuan kok nggak pintar masak. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, ada yang nggak paham mas. Apa dah? Bu, ibu. Jadi kemudian berikutnya memberi hadiah kepada istri. Ternyata itu dicontohkan oleh Nabi. Ya, makanya bapak-bapak punya duit dikit, kasih hadiah buat istri. Nggak perlu yang mahal. Belikan apa kayak gamis, baju. Ya kan? Kalau ustadz tuh pribadi malas beliin tuh. Kadang-kadang paling ustadz kirimin cekling uang begitu aja. Kapan ngiriminnya? 12 Shopee gratis ongkir. Iya bu. Sudah nggak usah banyak ngomong, sekarang mah transfer gitu aja. Ya bu. Bahagiakan istri kan simple aja. Kirimin Shopee Pay, bahagia dia sudah. Nggak usah banyak-banyak bu. Kirim 500, 600 sudah senengnya luar biasa. Itu malam-malam udah metentengin begini tuh. Dia ngeliatin yang live itu loh bu, yang flash sale itu kan. Udah itu, ya suaminya nggak dianggap lagi sudah pokoknya. Begini dia, masya Allah. Ya bu, tanggal 13 tuh matanya merah gitu dia tuh. Ya Allah, udah gitu tuh buang nggak kok. Ini bi aslinya tuh 300.000. Kamu tahu nggak? Ini cuma 50.000 bi. Saya tuh mikir lah yang dagangan untungnya di mana mi kan? Nggak tega gitu kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, udah flash sale gratis ongkir lagi, masya Allah, luar biasa. Ibu cukup menyiksa pedagang-pedagang itu ya. Baik, tuh dari yang paling nggak tega tuh kalau ngelihat ini keranjangnya Shopee istri itu penuh sampai 99 plus. Nggak pernah belanja itu kasihan. Ya bu, memberi istri hadiah ternyata itu sunnah pak. Yang kecil-kecil aja, nggak usah yang gede-gede. Kayak emas 100 gram gitu aja kecil. Segini aja bu, ya. 1 kilo agak gedean segini kalau 1 kilo. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya benar kata pujangga, diam itu adalah emas. Makanya kalau istri minta emas, bapak diam aja ya. Baik. Iya, pakai gini, bibi boleh nggak mau beli emas tapi ngutang? Ya Allah, orang beli emas kok ngutang itu ngapain? Boleh dicicil, iya tapi tidak usah. Ngutang itu kalau mau makan, mau minum, mau listrik, mau air, PDAM, bayar ngutang boleh. Lah ngutang kok emas? Loh bu, emas itu enaknya dilihat apa dijilat? Enaknya dilihat apa dijilat? Nah, udah tahu emas enaknya dilihat. Ngapain bapak ngutang? No, mampir ke kelandasan toko Merak, bapak pelototin dari pagi sampai malam begini. Gratis, orang bayar. Ya tuh. Orang hidup kok susah itu bawaan. Beli TV gede-gede mahal, utang. Ini datang situ di toko situ atas BC situ. Dari jam 10 pagi sampai 10 malam itu. Paling diusir sama yang jaga ya. Bu, niat beli nggak sih bu? Jadi masya Allah. Kemudian yang ke-12, memanjakan istri di saat sakit. Kebanyakan perempuan ketika suaminya sakit, dia akan menjaga suaminya dengan serius. Tapi kalau istrinya yang sakit, suaminya di mana bu? Minggat ya bu. Iya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuh makanya kalau suami sakit atau istri sakit saling tolong menolong. Dan yang paling keren bu, kalau ibu itu bisa menjaga kesetiaan suami bahkan di saat ibu lagi sakit. Bu, mohon maaf bu ya, salah satu kiat untuk membuat suami tidak selingkuh, seorang istri yang tetap berkorban walaupun di saat dia lagi menderita. Bu, mohon maaf, saya ngomongnya untuk laki-laki yang normal. Ada juga yang nggak normal, ada. Tapi yang normal bu, yang normal ya, dek buatin Indomie ya. Ibu buatin Indomie, terus ibu bawa piringnya begini. Kenapa dek? Aku demam mas. Ya Allah dek, kalau demam kamu kenapa nggak ngomong?
Ya Allah, aku merasa berdosa. Terus ibu kasih muka yang begini. Enggak apa-apa. Bu, pasang muka termelas. Bu, pegang omongan Ustadz ya. Itu laki-laki itu mengcapture wajahmu. Iya. Jadi kalau ada cewek cantik gitu Bu, apalagi yang pelakor-pelakor yang syariah, Assalamualaikum ya akhi, begitu. Apa kabar? Kabar baik. Kok kayak penyanyi dangdut ya? Apa kabar penonton gitu ya? Jadi Masya Allah, itu kalau ada perempuan goda, dia tertarik dong, namanya laki-laki kan. Wih cantik banget, tapi langsung ingat mukamu yang kayak apa tadi Bu? Saya pastikan dia pasti nggak jadi selingkuh Bu, serius. Nah, tapi kalau mukamu muka nyolot itu, Dek buatin kopi dek. Apa kamu? Manja, buat sana sendiri, ngerepotin orang aja. Nanti kalau digoda cewek, bang, mampir bang, duduk-duduk, aku buatin kopi. Ya Allah, nih perempuan ndak ku nafkain aja baik banget. Istriku kok di rumah, teringat mukamu yang kayak gitu tadi Bu. Langsung tekipai memang sudah. Ya Allah ya Karim. Ya. Jadi gitu teman-teman yang berbahagia, manjakan istri di saat sedang sakit. Kemudian berikutnya membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi laki-laki itu membantuin suami nggak aib Bu. Bu mohon maaf Bu, saya akui kalau sekarang saya udah nggak mampu, karena bukan karena nggak mau bantu ya, karena memang saya udah nggak pernah di rumah, pagi ketemu malam. Tapi tanya itu istri saya masih ada. Anak pertama itu Bu, yang nyuciin popok, belum ada waktu itu pempes untuk anak bayi, saya nyuciin popoknya, kotoran anak itu saya nyuciin, serius. Kalau istri di dalam rumah lagi kerja, suaminya bantuin kerja. Nih, saya lagi jemur baju, istri di dalam lagi nyuci baju. Itu namanya kerjasama. Tapi kalau Ustadz jemur baju, istri main TikTok, itu namanya kurang ajar. Saya pernah jemur baju di luar, ada mak-mak begini lewat ngelihat saya, ibu-ibu pengajian, pulang pengajian dan Ustadz, astagfirullahaladzim, Pak Ustadz jemur sendiri. Bu, kamu kayak ngeliat aku berzina aja. Astagfirullah, apa wong cuman jemur baju kok astagfirullah. Ya nggak apa-apa kok Ustadz jemur baju sih, Masya Allah. Istrinya mana? Tuh di dalam dia lagi nyuci. Nggak apa-apa. Kenapa Pak Ustadz? Ya karena memang sama-sama kerjasama. Ya kan? Maka teman-teman yang berbahagia, Nabi Muhammad orangnya begitu Bu. Ya, apa yang dilakukan Nabi ketika di rumah? Aisyah menjawab, beliau ikut membantu pekerjaan rumah keluarganya. Nabi istrinya banyak, jahit baju pakai tangan sendiri. Bapak istrinya cuma satu aja, pakai begayaan manja begitu. Ya, jadi itu hadis Bukhari. Kemudian berikutnya mengantar istri ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi berbicara dekat beliau beberapa saat di kejadian i'tikaf ini ya. Kemudian beliau berdiri untuk kembali, Nabi juga ikut berdiri untuk mengantarkannya. Jadi mengantarkan istri itu sunnahnya Rasulullah. Ya Pak, misal contoh, istrinya minta pengajian di MIQ, Bapak nggak bisa ikut pengajian, ya setidaknya Bapak nganterin sampai depan pintu. Begitu. Nah ini kan yang kayak begini ini simple, tapi kadang-kadang jarang kita perhatikan. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir mengajak istri melihat hiburan. Emang boleh Pak Ustadz lihat hiburan? Ajak jalan-jalan. Ustadz aja yang sesibuk ini Bu, masih nyempetin istri diajak jalan-jalan. Paling Ustadz aja, karena dana terbatas ya, paling Ustadz aja kayak ke Malang begitu. Yang ada rumah sakitnya itu loh Pak, Gunung Malang itu ya. Walaupun Ustadz duit pas-pasan ya, paling kita ke ngadem-ngadem di arah Batu yang banyak bisnya itu, Batu Ampar.
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kemarin Ustadz malah ke Jerman, Jembatan Marihati. Ya Bu, ajakin jalan tuh. Iya, kadang-kadang kalau liburan nginep kayak di hotel nggak apa-apa. Loh, Islam itu Bu, ada jeda-jeda kita di mana disuruh beristirahat, itu wajar. Jadi hidup tuh nggak serius mulu. Ajakin jalan-jalan, ya, ajakin nonton hiburan. Yang penting hiburannya yang halal ya. Nonton apa misalnya bioskop Pak Ustadz, nggak apa-apa. Judulnya apa Pak Ustadz? Misalnya judulnya Ketika Ibu Tak Tiada, Bila Ibu Telah Tiada, kan bagus. Yang penting jangan nonton gairah malam, bahaya itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia ya Bu ya, Nabi lagi nonton pertunjukan Bani Habasyah. Tahu Bani Habasyah? Orang Ethiopia. Bunda Aisyah datang, dagunya ditaruh sini, pipinya ditempelkan sini Bu. Nabi kayaknya capek ya. Udahan Aisyah, belum Nabi. Sampai 3 kali, akhirnya bubar. Nabi masuk ke dalam kamar, temannya datang. Aisyah, emang kamu suka pertunjukan tadi? Pertunjukan apaan? Nggak suka lah. Lo ngapain nonton sampai akhir? Sengaja biar orang-orang tahu betapa aku mencintai Nabi, dan biar orang tahu betapa aku mencintai Nabi sebagaimana Nabi mencintai aku. Tuh romantis. Ibu praktekin. Nanti suami bawa obeng betulin motor. Ibu taruh dagu ibu di sini, pipinya senderin ke sini. Dalam hitungan 3 detik, ngopo toh deh, ganggu ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, paham ya, romantisme itu gitu Bu, kudu dijaga. Tat, interupsi, ada apa? Emangnya keluarga romantis itu nggak boleh bertengkar? Boleh. Rumah tangga tanpa pertengkaran itu bagaikan makanan tanpa bumbu, nggak akan ada nikmatnya. Berkelahi dalam rumah tangga itu boleh Bu, asalkan yang pertama hindari KDRT, nggak boleh ada kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi di Islam kan ada ya ayat nusus di mana boleh memukul seorang istri. Nanti ada penjelasannya Bu ya, secara detail, tapi saya mau mempertegas aja. Nanti ada penjelasan bab nusus sendiri, kedurhakaan istri pada suami. Saya mempertegas bahwa di dalam Islam memang ada ayat boleh memukul, surah An-Nisa 34, tapi itu ada penjelasan dalam hadis. Wadharibuhun, pukulah istrimu, itu ada keterangannya hadis Ibnu Abbas. Ay darban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak boleh membekas. Mukul pakai kayu balok membekas haram, pakai kayu rotan haram, mukul pakai kayu ulin lebih haram. Mukul yang boleh, mukul pakai kartu ATM ya. Minta dipukul terus itu Bu ya. Ya. Jadi dipukul pakai sorban, tidak membekas. Yang kedua dorban, pukulan yang laisa fil mahalik, bukan di bagian yang menyebabkan kematian. Mukul muka nggak boleh Pak. Ibu kalau dipukul muka jangan mau. Pukul dada, pukul kemaluan nggak boleh. Kenapa? Itu mahalik, bisa menyebabkan kematian. Dan kemudian yang terakhir adalah apabila istri sudah menyadari kesalahan, haram laki-laki melanjutkan pukulannya. Jadi ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Itu satu poinnya. Jadi tidak boleh ada KDRT. Yang kedua, hindari kekerasan verbal seperti caci maki. Mohon maaf ya, sampai keluar bahasa-bahasa hewan. Dasar kamu tuh BABI, ANJING, BAJINGAN. Bajingan Bu ya. Susah banget sih ngomongnya ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah nggak boleh. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali bagi orang-orang yang dianiaya ya. Jadi nggak boleh kita ngucapin kata-kata yang buruk, apalagi ngucapkan kata-kata goblok dan lain sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, marah boleh tapi tidak boleh mengumbar rahasia keluarga. Ibu kalau suka emosi curhat nggak apa-apa Pak, tapi curhat itu sama psikolog yang bisa jaga rahasia ibu. Curhat sama seorang ustadz yang bisa menjaga rahasia bapak. Ya, kalau memang susah nggak ada titik temunya, ustadznya
Fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Bapak utus ustadz, ibu utus ustadzah, biar mereka berdiskusi. Ternyata nggak ada titik temu, akhirnya bapak ibu cerai. Ustadz ustadzahnya malah jatuh cinta. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, maksudnya itu sama-sama single gitu kan. Jadi jangan ngungkapin rahasia, apalagi curhat di medsos. Ya, Dek, aku benci dengan kelakuanmu, capek aku menghadapimu, aku pergi aja. Mas, berdua. Ibu terduduk, ku menangis membayangkan. Terus suami keluar bawa tas bag sambil kehujanan menunduk begini, Bu, ya. Indosiar ya Allah. Ya. Terus suami pergi, ibu ambil HP. Ibu buat status, Mas, ternyata kamu tidak seperti yang kubayangkan. Yang baca itu dua. Pertama, orang yang jahat sama ibu. Rasain, makan tuh laki-laki ya. Mampus kok sama dia. Disumpahin ibu. Atau yang kedua, orang yang baik sama ibu. Ditanya, Dek, kenapa kamu begitu? Gak apa-apa bang, aku lagi ada masalah. Dek, wanita sesolihah kamu tidak layak disakiti seperti itu. Mulai terbang ya. Setan mulai datang, kuntilanak, gombel, suster ngesot itu, Bu, ya. Udah Dek, kita enaknya ngobrol bareng aja, siapa tahu bisa memberikan ketenangan dalam pikiranmu. Ya udah Mas, ngobrol. Makan dia di Melawai situ, suaminya keluar dari KPU ngelihat, ya Allah Dek, ternyata ini yang membuat kamu selama ini berubah. Ibu teriak, Mas, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kita cerai saat ini juga. You, me, ya Allah, kena angin jilbab ibu terkipas. Ya Allah, Bu, ya. Ini kejadian nyata, Bu, ya, di Indosiar ya. Jadi ibu yang berbahagia, tolong bus. Itu maksudnya, Bu, ya. Kemudian yang keempat, hindari pemicu adu domba. Maksudnya apa, Tat? Kalau punya masalah suami istri, pasti ada solusinya. Tapi kalau sudah ada pihak ketiga yang menjadikan pemicu adu domba, hati-hati, Bu, ya. Walaupun keluarga sendiri. Kadang-kadang malah pemicu adu domba itu di dalam rumah itu sendiri. Kakaknya, adiknya, keluarganya. Hati-hati. Rumah tangga itu selama masih cuma suami istri, insya Allah pasti ada solusinya. Yang kelima, tidak boleh berdiam lebih dari 3 hari. Diam-diaman itu cuma 3 hari, Bu. La yakhilu lirrajuli ayyahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memboikot ranjang istrinya lebih daripada 3 hari. Kenapa 3 hari, Pak Ustadz? Hari pertama hatiku masih terluka. Hari kedua, biarlah aku mencoba mengobatinya. Hari ketiga, biarlah semua kembali kering seperti sedia kala. Hari keempat, berpelukan. Begitu. Ternyata habis, ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, 3 hari maksimal. Jangan diam-diaman, ya. Makin lama diam-diaman, komunikasi terputus, makin susah solusinya. Semua pasti ada solusi selama mulutnya masih mau bergerak. Kalau butuh mediasi, panggil orang yang lebih tua. Panggil orang yang lebih solih, panggil orang yang lebih baik, insya Allah di situ pasti akan ada solusinya. Kalau punya rezeki, kalau bisa berangkat umroh berduaan, nggak diganggu sama anak-anaknya, biar di sana banyak sharing, ngobrol, duduk di depan kamar, ngadep ke Ka'bah, dipeluk dari belakang, Dek, maafkan abang jika abang selama ini sering menyakiti kamu. Abang nggak pernah salah. Aku yang salah, Bang. Jangan bilang gitu, Dek. Abang yang banyak salah. Abang berjanji akan berubah dan biarkan Ka'bah menjadi saksinya. Terbanglah wahai burung dara, bawalah masalah kami ke atas langit sana. Biarkan kami hidup seperti sedia kala. Dek, jangan kamu berdiri di depanku, karena kamu bukanlah pemimpinku. Dan jangan pula kau berdiri di belakangku, karena engkau juga bukan pengikutku. Tapi berdirilah engkau di sampingku, karena engkau adalah teman dalam hidup dan matiku.
Cie janda. Kesepian, iri, bilang bos. Baik teman-teman, Masya Allah, udah kita tuntasin ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran